perkenalkan, nama saya Hikmah Wahyuningsih. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Bahasa Indonesia dengan nomor UKG 200169968768, NIM 20012301448. Saya akan mengajar dengan materi membuat teks cerpen dengan menggunakan unsur teks hikayat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya semua ya? Oke. Ketua kelas siapa? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, berarti hari ini hadir semua ya. Masih ingat pelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Cerita hikayat. Tentang? Oke, tentang unsur-unsurnya. Oke. Ada yang bisa menyampaikan unsur cerita hikayat itu ada apa saja? Silakan. Ya, silakan Raka. Oke. Oke. Oke, di cerita hikayat kemarin ada unsur intrinsik ya, sudah kita pelajari ya. Lalu ada unsur apa lagi? Oke, unsur ekstrinsik. Siapa yang bisa tentang unsur ekstrinsik? Ya, Nabila? Oke. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu. Hari ini kita mempelajari tentang menulis teks cerpen dengan unsur-unsur hikayat. Kita simak dulu sebelum saya masuk. Kita simak dulu tentang hikayat Bunga Kemuning, ya. Baik, tadi kita sudah saksikan hikayat Bunga Kemuning. Ada yang bisa memberikan atau mengkritisi tentang video tersebut? Ya? Oke, kita tidak boleh egois dan dengki ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, Alia? Ya. Ya. Kira-kira alurnya apa ya? Maju. Oke. Ada tokohnya ada siapa saja di situ? Ya, satu-satu. Silakan, tunjuk tangan. Ya. Anda. Lalu ada Putri Kuning dan juga kakak-kakak Putri. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ya, nanti kita sama-sama menganalisis dulu tentang hikayat Kemuning sebelum kita masuk ke cerpen ya. Saya mau kalian
Saya ingin tahu terlebih dahulu kondisi kalian saat ini melalui Kahoot, ya. Silakan disiapkan gadgetnya, oke? Kita mulai ya. Sudah mulai. Kalian pilih perasaan kalian hari ini ya. Ya. Apakah kamu semangat belajar di kelas? Silakan pilih. Ya, kalau merah senang, biru marah, kuning kecewa dan kuning sedih dan hijau kecewa. Ya, oh, ada yang memilih sedih. Kenapa sedih? Lanjut ya. Oh, Tani. Kita lanjut. Apakah kamu sedang malas atau semangat untuk belajar? Ya, oke. Ya, lagi-lagi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menonton dan menyaksikan video tentang teks cerita hikayat, ya. Nah, lalu setelah itu saya akan bagikan LKPD. Silakan saya berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya, ya. Eh, Sebelum mengerjakan LKPD, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Satu kelompok isinya 5 orang, silakan boleh berdiskusi. Nanti kursinya boleh ke belakang, ya. Jadi menghadap ke belakang boleh. Ya, silakan. Ini bapak. Gak apa-apa, nggak usah dempet-dempetan. Kita bukan naik bus. Untuk kita semangat berkegiatan, kita melakukan ice breaking ya. Yeay. Silakan semua berdiri dulu. Semuanya berdiri. Baik, kita sama-sama ya. Ice breaking 1+1 ya. Saya contohkan terlebih dahulu ya. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. Sudah kuat. 4+4 sama dengan 8. 8+8 sama dengan 16. Bisa 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama 4. Tahan. Ada yang jatuh. Oke, lanjut. 4+4 sama dengan 8. 8+8 sama dengan 16. Oke, silakan duduk kembali. Ini saya sudah lengkapi dengan AI, ya. Bahasa Indonesia AI. Ya,
Apa ya? Berjumpa kembali dengan kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengubah cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ayo, semangat ya belajarnya. Ya. Kalau berjumpa. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Oke. Halo, pada bagian ini kita mempelajari menuliskan isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Untuk menuliskan isi hikayat ke dalam bentuk cerpen, perlu mengembangkan kreasi dan imajinasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengubah hikayat ke dalam cerpen. Pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Ada beragam cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Pertama, kita harus memilih alur tunggal seperti apa yang akan kita gunakan, baik berupa alur maju atau alur mundur. Kedua, kita memilih peristiwa yang akan kita jadikan patokan dalam penetapan alur tersebut. Ketiga, setelah kita memilih peristiwa acuan, kita dapat meletakkan peristiwa-peristiwa lain setelah atau sebelum peristiwa acuan tersebut. Oke. Kelompok 1 silakan di barcode. Ya. Kelompok 2 silakan di barcode. Ya, dari jauh juga bisa ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Jika sudah, saya berikan waktu selama berapa ya? 25 menit. Ya. 20 menit untuk kalian membuat teksnya. Dan kalian juga nanti setelah kalian membuat teksnya, kalian menggunakan media wayang untuk menjelaskan isi teksnya. Ya, 1, 2, 3. Suatu hari, Baginda Raja membongkar rumah dan tanah Abu Nawas begitu saja untuk menemukan emas dan permata. Di mana emas itu kau simpan, Abu Nawas? Tak punya emas yang kau maksud, yang mulia. Namun, ternyata emas dan permata yang katanya berada di dalam tanah milik Abu Nawas hanyalah rumor. Setelah tidak menemukan emas dan permata, Baginda Raja bukannya meminta maaf dan mengganti kerugian, tetapi malah pergi begitu saja. Buang waktuku saja. Lalu, Raja pergi dari kediaman Abu Nawas. Dasar Raja tidak tahu ada, aku akan balas dendam kepada engkau. Abu Nawas pun marah dan ingin balas dendam. Saat sedang makan bersama istrinya, dia menemukan seekor lalat di meja makan. Dan dia pun tertawa karena menemukan ide untuk balas dendam. Aku akan memberikan alat ini kepada sang raja agar dia terjerat. Lalu Abu Nawas pergi kepada Baginda Raja. Abu Nawas mengaku hendak melaporkan perlakuan tamu tidak diundang.
Siapakah tamu tidak diundang itu? Hanya Baginda, Lalat-lalat ini, tuanku. kata Abu Nawas yang membawa lalat-lalat di atas piring yang tertutup tudung saji. Abu Nawas pun meminta izin untuk mengusir lalat-lalat itu. Baginda Raja yang sedang berkumpul bersama para menteri pun langsung memerintahkan Abu Nawas mengusir lalat itu. Bermodalkan tongkat besi, Abu Nawas pun mengejar patung dan memukuli lalat itu hingga vas bunga, patung hias, dan perabotan istana hancur karenanya. Hahaha. Anak-anak belakang itu. Ajar. Akhirnya Baginda Raja menyadari kekeliruannya. Abu Nawas yang puas memberikan pelajaran pada Baginda pun meminta izin pulang. Sekian dari kami, cerita ini pun tamat. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, Yang besar itu, apalagi kita orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan mencari pekerjaan. lalu pada malam harinya Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah pun berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu, ia memberikan anaknya itu kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu, Dang Merdu memberi makan Hang Tuah nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan untuk Hang Tuah. Hang Mahmud kepada istrinya berkata, Adapun anak kita ini tidak jaga baik-baik, yang penting jauh-jauh. keesokan harinya ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, "Hai Hang Tuah, hendak matikah engkau? Hendak matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Hang Tuah sambil membelah kayu berkata, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko, Hai anakku, cepat lari ke atas toko. Hang Tuah mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit berdiri dan memegang kapaknya menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah, lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu, lalu terbelahlah orang itu dan mati. Terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka pun langsung berlari-lari mendatangkan Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Kasturi berkata kepadanya, Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak? Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab, Itu tidak pantas dibunuh dengan keris. kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya Sang Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh Sang Raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah. Setelah itu, datanglah mereka ke hadapan Raja. Maka saat Baginda sedang duduk di tahtanya bersama para bawahannya, Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut, lalu menyembah Sang Raja. Tumenggung pun berkata, Tuanku, saya mohon ampun dari dekat. Anda baru tidak sedang menyatakan itu sudah lama para
Setelah sang baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut, lalu bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang telah kalian ketahui?" maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa yang melakukan hal ini. Raja pun berkata, "Baik, Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya." maka Tumenggung pun menjawab, Tumenggungnya mana? Hormat tuanku, saya mohon. Hormat tuanku, saya mohon ampun. Cukup datang saja. Saya takut karena yang melakukan hal itu. Baiklah, kalau tuan saya pada perkataan saya tidak, alhamdulillah nama baik kami. Seolah-olah menjelek-jelekan orang itu. Setelah baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka baginda pun berkata, "Siapakah orang itu sang hang tua?" maka Tumenggung pun menjawab, Siapa lagi yang berani melakukannya selain hang tua? Pegawai-pegawai hamba memberitahukan hal itu. Hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat hang tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana tuan ini. Perempuan tersebut mengenakan sekian. Hamba takut dia hamba dengan cara datang. setelah baginda mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah. "Pergilah, singkirkan si durhaka itu." Maka hang tua pun tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si hang tua tidak mati karena itu perwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini hang tua berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekian cerita dari hang tua kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin, teramat miskin. Mencari makan sampai ke sebuah negeri entah berantah, yang dipimpin oleh seorang raja yang masyhur, namanya dialah Maharaja Indradewa. Maka sesampainya di negeri antah berantah, pasangan suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dililit lapar. Mereka mengais-ais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Ada apakah ramai-ramai di luar? Lalu kepada prajurit ia perintahkan untuk segera meninjau keluar istana. Gerangan apa yang telah terjadi setelah memohon pamit. Sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tidak lama kemudian ia kembali menghadap raja, memberi laporan. Baginda Maharaja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis yang mengais-ais sampah mencari sisa makanan. Usir mereka. Jangan membuat onar di halaman istanaku. Baik, Baginda Raja. Sang prajurit segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang sedang mengolok-olok sepasang pengemis itu dengan melempari batu dan ranting kayu. Mereka ingin mengusir sepasang pengemis miskin itu agar pergi menjauh dari kampung mereka, karena tubuhnya kotor dan bau, serta pakaian mereka yang compang-camping itu rasa tak sedap dipandang mata. Maka, sesampainya prajurit itu di halaman luar daripada istana raja, diusirlah orang-orang yang membuat gaduh itu. Orang-orang segera kembali ke rumahnya. Sedangkan sepasang pengemis itu, sembari menahan lapar, berjalan tertatih-tatih menuju ke hutan mencari tempat untuk berlindung. Demikianlah hidup si miskin itu sehari-hari, kelaparan menahan lapar, serasa mati dalam hidup. Hendak minta makan ke rumah orang tetapi takut. Jangan kata diberi sesuatu, baru sampai ke dekat rumahnya sudah diusir dia.
hari ketika pagi hari ketika pagi hari ketika terbangun dari tidurnya, dia berkata kepada istriku, sakit sekali rasanya badanku ini. Sang istri yang melihat hal itu menjadi iba hatinya akan penderitaan suami tercinta. Sambil berusaha menahan air matanya, segera ia pergi mencari dedaun muda di sekitarnya dan dibalurkan ke sekujur badan suaminya sambil berkata, Udahlah, jangan bersedih suamiku. Kita harus kuat. Mempresentasikan hasil kegiatan kita. Ya, silakan sudah mengisi Google Form. Ya, silakan yang belum silakan diisi dulu Google Formnya. Ya. Oh, sudah ada yang mengirim ya. Akhir kegiatan kita pada hari ini, silakan. Oh iya, saya mau menyalakan lampu dulu. Masih pada semangat nggak nih? Oke, semuanya coba berdiri. Oke. Lagu di sini senang, di sana senang. Ya. Oke. Ya. Kita mulai ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, kanyol digoyang, kaki dihentak-hentak, putar badan, tangan lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ya, seperti itu ya. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Seru. Oke. Apa kesulitan kalian dalam pelajaran hari ini apa kira-kira? Tidak ada? Oh, oke ya. Sebagai pengingat saja bahwa ketika kita untuk menuliskan perutnya, silakan tuliskan nama, lalu perasaanmu hari ini ketika mempelajari hari teks cerpen ini. Silakan pilih notes ya. Nanti kita akan ketahuan, oh Sani ini, Sani sedang mengetik apa nih Sani? Sani titik 2, seperti itu tulisannya. Bilang ini nak. Aduh. Hah? Baik, sambil kalian memasuki ASTS. Oke? Hah? Oh ya, asas akhir semester, mohon maaf. Wah, tuh adil ya, banyak sekali kita cukupi untuk hari ini. Silakan ketua kelas, kita mau berdoa menyelesaikan pembelajaran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih ya. Silakan setelah ini pulang